Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Liverpoolnya. Seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2730 berpura-pura menjadi penyanjung, Li Fugui menundukkan kepalanya, dan setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia berkata dengan tegas, katakan saja padaku bagaimana cara menemukannya sekarang. Penguasa kota Wanhua bertanya dengan serius, Fugui, apakah kau yakin ingin pergi mencari penguasa iblis hati Zen? Li Fugui tersenyum pahit, dan berkata tanpa daya, aku sudah bicara banyak, bagaimana aku masih bisa mengobrol denganmu? Sekarang beritahu aku bagaimana cara menemukan Zen Heart Demon Lord, biarkan aku menemukannya terlebih dahulu. Penguasa kota Wanhua mengepalkan tinjunya, setelah beberapa detik hening. Dia menatap mayat gadis di sebelahnya lagi. Sang putri mayat menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya. Pikirkanlah sejenak. Maka dia berkata kepada Li Fugui dengan serius, Saudara Fugui, karena kau ingin pergi mencari Raja Iblis Hati Zen, aku tidak akan menghentikanmu. Saat dia berbicara, putri mayat menunjuk ke arah pasukan manusia di depannya yang dikendalikan oleh para iblis, dan berkata dengan serius, apakah kamu melihat kelompok energi iblis hitam di depan pasukan manusia? Raja Iblis Zenhart berada tepat di bawah kelompok energi iblis hitam ini. Li Fugui mengangguk pelan, lalu mengalirkan energi dalam tubuhnya dan menggunakan seni mendalam 89. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi seorang penyanjung. Meskipun apa yang paling dibencinya dalam kesehariannya adalah menyanjung orang lain, tetapi sekarang setelah keadaannya sampai pada titik ini, demi menyelamatkan puluhan ribu orang, dia hanya bisa mengesampingkan sementara apa yang disebut wajahnya dan tanpa malu-malu menyanjung penguasa iblis hati Zen. Selama dia menunggu hingga pihak lain benar-benar menurunkan kewaspadaannya terhadapnya, dia kemudian dapat mencari kesempatan untuk menangkap penguasa iblis hati Zen sebelum pasukan manusia yang dikendalikan mencapai desa Xiaoxi. Saya memikirkan hal ini dalam benak saya. Li Fugui bertanya kepada para dewa di sampingnya, termasuk Tuan Sengyang dan Tuan Kota Wanhua. Lihat, apakah aku sekarang berbeda dari seorang penyanjung? Penguasa kota Wanhua dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kau tidak bisa membedakannya dari penampilannya. Hanya saja, si penjilat itu telah mengikuti penguasa iblis hati Zen selama ratusan tahun. Dia tahu banyak tentang penguasa iblis hati Zen. Namun, di pihakmu, jika penguasa iblis hati Zen menanyakan beberapa hal kepadamu, dan kau tidak dapat menjawabnya, kau akan ketahuan. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, itu bukan apa-apa. Berbicara tentang, Li Fugui mengulurkan tangannya dan berkata kepada si penyanjung di depannya, si penyanjung, kemarilah sekarang. Si penyanjung datang mendekati Li Fugui dengan raut wajah penasaran dan bertanya, Tuan Li, apakah ada hal lain yang perlu Anda atur? Li Fugui berkata dengan serius, berikan tanganmu padaku sekarang. Si penjilat mengulurkan tangannya, tampak sedikit gelisah. Li Fugui meraih tangan si penyanjung tanpa ragu. Wajah si penyanjung langsung memerah sampai ke pangkal lehernya. Dan dia berkata dengan sedikit malu, Tuan Li, Anda memegang tangan saya seperti ini membuat saya merasa sedikit. Tanpa menunggu si penyanjung menyelesaikan kata-katanya, Li Fugui dengan sungguh-sungguh memperingatkannya, diamlah sekarang. Jawab saja apapun yang aku minta. Bagaimana si penyanjung bisa tahu apa yang dilakukan Li Fugui?
Meskipun demikian, dia tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Li Fugui menggunakan teknik telepati dari 89 seni misterius untuk mulai membaca pikiran terdalam si penyanjung. Sebelumnya, Li Fugui tidak begitu mahir dalam seni mendalam 89, jadi ketika menghadapi monster, dia tidak bisa langsung melihat pikiran pihak lain melalui pikirannya. Akan tetapi, saat ia terus memperdalam praktik seni mendalam 89. Hari ini, saat si Ji dan aku akan memiliki bayi bersama, aku secara tidak sengaja menemukan bahwa seni berkomunikasi dengan pikiran di antara 89 seni mendalam yang sedang aku latih sekarang, ternyata memiliki efek yang sama dengan seni komunikasi pikiran. Namun, kekurangan teknik telepati ini adalah diperlukannya kontak fisik dengan anggota klan iblis untuk dapat melihat pikiran mereka. Namun, dengan kekuatan telepati, seseorang pada dasarnya dapat melihat pikiran orang lain dengan kemauannya yang kuat tanpa kontak apapun. Hanya dalam beberapa menit, Li Fugui melihat semua yang dipikirkan Ma Ping, termasuk semua tentang Raja Iblis Hati Zen. Setelah mendapatkan informasi ini, Li Fugui lalu melepaskan tangan si penjilat itu, lalu berkata kepada semua orang yang hadir, "Baiklah, kalian tunggu aku di sini sebentar. Biarkan aku mengalahkan Raja Iblis Hati Zen, dan kemudian aku secara alami akan kembali ke sini untuk mencari kalian." Setelah mengatakan ini, Li Fugui hendak pergi ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Dia dengan sungguh-sungguh memberitahu wanita mayat, peri roh kuno, dan iblis lainnya, juga, "Setelah aku pergi, jangan biarkan bawahanmu menyerahkan kendali atas umat manusia untuk sementara waktu." Gu Lingjing bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Li, bukankah Anda baru saja menyuruh kami untuk segera menyerahkan kendali atas umat manusia?" Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Masih belum diketahui apakah aku bisa mengalahkan Raja Iblis Zenhard. Jika aku gagal mengalahkannya, ketika manusia-manusia ini dilepaskan dan memiliki kesadaran diri, mereka akan menemukan bahwa Kabupaten Qinglong dikendalikan oleh para iblis. Bukankah orang-orang ini akan takut setengah mati? Jadi, tunggu dulu. Saat aku kembali, kalian bisa bekerja sama untuk melepaskan kendali atas umat manusia." Setelah mendengarkan penjelasan Li Fugui, Gu Lingjingguai dan yang lainnya mengangguk. Ketika Li Fugui pergi, sambil berlinang air mata, si Ji dengan sungguh-sungguh memperingatkan Li Fugui, "Fugui, saat kamu sampai di sana, berhati-hatilah dan jangan ceroboh." Li Fugui menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menemukan jalan keluar. Lagi pula, aku tidak ingin mati terlalu dini." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui dengan cepat terbang ke arah depan pasukan manusia. Kurang dari 2 menit, ketika Li Fugui berada kurang dari 10 meter dari roh jahat yang ditunjuk wanita mayat itu, dia berteriak tergesa-gesa, Yang mulia, mohon tunggu saya." Raja Iblis Zenhard berhenti. Pada saat ini, puluhan ribu pasukan manusia yang terkendali di belakangnya juga berhenti seketika. Li Fugui memperhatikan dengan seksama ke arah roh jahat itu, dan melihat bahwa roh jahat itu sedang melilit seorang laki-laki setengah baya yang mengenakan jubah hitam dan merah, memiliki kepala botak dan seuntai besar tasbih Buddha di lehernya. Wajah lelaki itu gelap, matanya merah, dan ada niat membunuh yang kuat di matanya. Melihat Li Fugui terbang mendekat, Zenhard Demon Lord bertanya dengan keras, bukankah kau sudah menyerah pada Li Fugui? Mengapa kau mencariku sekarang? Meskipun penguasa iblis hati Zen sangat kuat, dia tidak memiliki mata langit dan bumi, dan tidak dapat melihat bahwa penyanjung di depannya adalah Li Fugui yang menyamar.
Li Fugui menyeringai saat pihak lain bertanya, dan melangkah maju 2 langkah. Begitu dia tiba di depan Zenhard Demon Lord, dia meniru perilaku penjilat itu saat pertama kali melihatnya, dan segera menghampiri kaki Zenhard Demon Lord. Yang mulia, saya sudah tidak melayani Anda selama 1000 tahun. Sekarang setelah kita berhasil menembus segel, saya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Anda sejak saya mengetahui bahwa Anda telah datang ke Kabupaten Qinglong. Ayo, sepatumu kotor, aku akan mendengar ini. Zenhard Demon Lord menyela Li Fugui dan berkata, ya, aku tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, kau masih mengingat kebaikanku padamu. Namun, kau belum menjawab pertanyaanku. Ku dengar kau telah menyerah pada Li Fugui. Jadi mengapa kau datang kepadaku sekarang? Li Fugui berkata tergesa-gesa, Yang mulia, demi Tuhan, meskipun aku yang terlemah di antara 72 peri iblis, namun cintaku kepada ras iblis terbukti bagi semua orang. Terlebih lagi, Anda sendiri yang mempromosikan saya. Saya tidak bisa kehilangan muka untuk siapapun, kecuali Anda, tuanku. Jika aku menyerah pada Li Fugui, bagaimana kau akan mengangkat kepalamu tinggi-tinggi di dunia iblis? Bagaimana kau akan memerintah begitu banyak peri iblis dan duduk di posisi Raja Iblis? Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Raja Iblis Zenhard yang tadinya berwajah pucat itu tersenyum cerah. Ia berkata sambil tersenyum, tidak buruk, dasar tukang menyanjung, aku tidak menyangka kau punya ide ini. Baiklah, setelah kita mengalahkan umat manusia kali ini, aku akan memberitahu Yang Mulia bahwa aku akan menjadikanmu Raja Iblis. Li Fugui segera berlutut dengan satu kaki dan berkata kepada Raja Iblis Zenhard, Yang Mulia, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Saya tahu bahwa dengan kekuatan Anda, cepat atau lambat Anda akan menjadi pemimpin dunia iblis. Yang mulia, Anda memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Setelah tiba di Kabupaten Qinglong, Anda dengan cepat mengalahkan bawahan Sui Biambian dan Yang Mulia Huan Feng. Jika Anda tiba di Kabupaten Qinglong lebih awal, Li Fugui mungkin telah terbunuh oleh Anda sekarang. Asalkan Li Fugui terbunuh olehmu, ras iblis kami tidak akan perlu khawatir lagi saat menaklukkan ras manusia. Zenhard Demon Venerable tertawa dan berkata, dasar tukang menyanjung, kita sudah tidak bertemu selama 1000 tahun. Aku tidak menyangka bahwa sekarang kamu semakin pandai berbicara. Ayo, mari kita pergi ke desa Xiaoxi bersamaku sekarang. Li Fugui menghampiri Raja Iblis Hati Zen dan bertanya, Yang mulia, ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Saya harap Anda dapat menjelaskannya kepada saya. Raja Iblis berhati Zen melangkah maju. Pada saat ini, puluhan ribu pasukan manusia di belakangnya juga mulai bergerak maju perlahan. Menanggapi pertanyaan Li Fugui, Raja Iblis Hati Zen bertanya, apakah ada yang ingin kau ketahui? Li Fugui berkata terus terang, saya bertanya-tanya mengapa Yang Mulia memimpin begitu banyak orang ke desa Xiaoxi sekarang. Zenhard Demon Venerable berkata sambil tersenyum tipis, kalian orang-orang tak berguna. Setelah datang ke Kabupaten Qinglong selama beberapa hari, masih belum menemukan kelemahan Li Fugui. Saya datang ke sini pagi-pagi sekali dan setelah observasi, saya menemukan bahwa hanya ada satu tempat di Kabupaten Qinglong yang menyembunyikan banyak vitalitas. Tempat ini terletak jauh di pegunungan desa Xiaoxi. Setelah penyelidikan yang saksama, saya menemukan bahwa urat-urat mineral di pegunungan yang dalam ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Disitulah letak alasan mengapa Li Fugui mampu mencapai puncak umat manusia. Jantung Li Fugui berdebar kencang,
Aku berpikir dalam hatiku bahwa Raja Iblis memang pantas menjadi Raja Iblis. Roh kuno dan malaikat berhidung panjang telah berada di Kabupaten Qinglong dalam waktu yang lama. Meskipun mereka juga tahu bahwa ada misteri di tambang tersebut, mereka tidak menganggap tambang tersebut sebagai target utama serangan. Namun, kurang dari sehari setelah Zenhard Demon Lord tiba di sini, ia berencana untuk menghancurkan tambang. Yang lain tidak mengerti betapa pentingnya tambang itu. Bagaimana mungkin Li Fugui tidak tahu, tambang ini berhubungan langsung dengan jalur kehidupan para praktisi manusia. Terutama di saat-saat genting ketika para iblis menyerang umat manusia. Selama tambang itu ada di tangannya, maka bila diperlukan, dia dapat menggunakan yuanshi yang diproduksi di tambang itu untuk meningkatkan kekuatan para pembudidaya lemah ini. Bahkan, bila perlu, ia juga dapat memberitahukan rahasia-rahasia kultivasinya kepada para praktisi di seluruh dunia, sehingga kekuatan orang-orang tersebut dapat maju pesat, cukup untuk bersaing dengan kaum iblis. Tetapi begitu tambang diambil alih oleh klan iblis, akan sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatan pribadi semua praktisi di dunia dalam waktu singkat. Belum lagi, sekarang obat-obatan spiritual di desa telah dikendalikan oleh klan iblis. Sekarang yang bisa dia gunakan hanyalah yuanshi. Sambil berpikir seperti ini, Li Fugui berbisik kepada Raja Iblis hati Zen, "Yang mulia, tetapi saya mendengar bahwa sepertinya ada Qilin dan Jiaolong di sekitar tambang ini." Li Fugui tidak pernah menyangka bahwa sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Raja Iblis Zenhard di sampingnya tertawa dan berkata, "Haha, unicorn dan naga apa? Kalian para idiot hanya menakut-nakuti diri sendiri. Saya hanya bertanya tentang situasinya. Yang disebut Qilin hanyalah seekor anjing kuning besar. Sedangkan Jiaolong, itu hanyalah seekor ular hitam besar." Li Fugui menghirup udara dingin. Tidak heran bajingan ini begitu bertekad untuk menyerang tambang. Ternyata orang-orang sudah mengetahui segalanya di sini. Meskipun dalam hatinya ia berpikir demikian, Li Fugui tetap merendahkan suaranya di hadapan Zenhard Demon Venerable dan berkata, "Yang mulia benar-benar hebat. Saya tidak menyangka bahwa Anda mengetahui segalanya tentang tambang setelah tiba di sini dalam waktu yang singkat. Sayang sekali kami baru beberapa hari di sini dan tidak mengetahui apapun tentang situasi di tambang. Aduh, kami benar-benar tidak berguna." Raja Iblis hati Zen tertawa dan berkata, "Benar sekali, sudah cukup mengetahui bahwa kau adalah orang yang sia-sia. Tapi itu tidak masalah, selama kau bersedia mengikutiku sekarang, aku akan membiarkanmu melindungi tambang ini setelah kita mendapatkannya." Li Fugui tersenyum tak berdaya dan berkata, "Yang mulia, saya tidak takut Anda menertawakan saya. Tetapi saya benar-benar tidak berani melindungi tambang. Meskipun kamu baru saja mengatakan bahwa tidak ada Qilin dan Jiaolong di tambang ini, aku telah melihat betapa kuatnya kedua orang ini. Meskipun kamu bisa membunuhnya seketika, bagaimana jika ada binatang buas lain yang bersembunyi di gunung setelah kamu membunuhnya? Bukankah aku akan mati di sana? Yang mulia, saya tidak takut mati. Intinya, jika saya mati, siapa yang akan melayani Anda?" Zenhard Demon Venerable berkata kepada Li Fugui dengan senyum lebar di wajahnya, "Penjilat, kamu takut mati. Jadi mengapa kamu harus berbicara dengan nada tinggi? Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati. Faktanya, jika kita mengambil alih tambang itu dengan paksa kali ini, kita mungkin tidak akan bisa memperoleh keuntungan apapun. Meskipun yang terkuat di antara mereka hanya 2 binatang buas. Formula sihir yang dipraktikkan oleh kedua binatang buas ini berbeda dari yang dipraktikkan oleh para iblis abadi dari ras iblis kita.
Ditambah lagi, tambang ini kaya akan vitalitas, yang membuat kedua binatang itu sangat kuat. Jika aku menyerang mereka dengan kuat, aku mungkin akan terluka. Oleh karena itu, aku akan membiarkan pasukan manusia ini menyerang maju dan melihat bagaimana kedua binatang ini bereaksi. Jika mereka juga membantai pasukan manusia, maka aku bisa menunggu kesempatan dan membunuh kedua binatang buas ini secara langsung. Namun jika mereka tidak membantai pasukan manusia, maka aku bisa membiarkan pasukan manusia mengambil alih tambang terlebih dahulu, dan kemudian mencoba membunuh kedua binatang buas ini. Li Fugui tidak dapat mempercayai telinganya. Menurut apa yang dikatakan Raja Iblis Hati Zen, ular kuning besar dan ular hitam besar yang ditinggalkannya di tambang, apakah mereka lebih kuat darinya? Bersambung.